Ya, baik. Eh hari ini adalah tadi pagi sudah saya lihat ya, sudah di-share sama NH untuk materi TM10. Kita bicara tentang malpraktik. Ya, nanti di sesi akhir ada diskusi ya, ada studi kasus yang akan kita diskusikan di bagian akhir ya. Sudah adakah materinya di e-learning? Sudah cek e-learning? Sudah, Bu, ada Ya. materinya di area ini. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Sudah cek. Yang belakang, berapa orang yang izin tidak bisa on cam? Ada Dela, satu orang saja. Yang lainnya kemana? Almira, Rahmat, Tito. Oke. Nazila mana Nazila? Nazila. Siap. Iya, Bu, saya. Oke. Almira, kendala sinyal. Sudah tampakkah? Sudah, Bu. Ya, hari ini kita akan bicara tentang malpraktek. Apa kata-kata malpraktek ini menurut kalian apa ini? Sudah sering ya, sepertinya kalau di berita-berita, kalian dengar istilah malpraktek. Apa? Sering kelalaian. Misal dia itu pura-pura jadi dokter gigi sehingga dia itu buka praktek tanpa izin. Ini membuat kesalahan-kesalahan. Ya, kalau nggak pura-pura, bisa juga. Nah, ini ya, kita lihat dari definisinya terkait dengan malpraktek. Jadi mal itu adalah buruk ya. Nah, kemudian praktek adalah menjalankan pekerjaan profesi. Jadi terkait dengan malpraktek adalah pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak legi artis dan tidak tepat ya. Kemudian eh, yang namanya profesi ya, kalau dimanakan profesi jelas ya sudah disanakan sebelumnya, baik itu profesi kesehatan maupun juga profesi non kesehatan ya. Jadi di sini kalau kita lihat malpraktek adalah ini ya, kesalahan, kelalaian, pembiaran yang dilakukan oleh profesi. Kalau tadi yang disampaikan tadi bukan berpura-pura, kalau berpura-pura itu beda lagi, beda kata ya. Kali yang ini benar-benar adalah profesi tersebut gitu ya. Jadi yang sering diangkat ini adalah terkait dengan profesi kesehatan atau profesi kesehatan yang sifatnya medik ya. Suara saya kurang keras. Ntar saya lupa menaikkan volume tadi setelah share video. Kalau video tadi yang nggak pakai headset kurang keras ya. Halo? Sudah keras kok Ibu. Oke, saya takut soalnya dia juga sekitar 30-an volumenya yang saya pakai. Ketika saya pakai headset itu masih kedengeran. Saya khawatirnya yang nggak pakai headset terlalu kecil. Oke. Nah, menurut WME ya, WME medical malpractice terdiri dari apa? Dari kesalahan ya yang dilakukan seorang apa namanya dokter ya. Kalau di sini dilihat dokter dalam menerapkan standar-standar dalam pelayanan kepada pasien. Jadi mereka melakukan apa namanya kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ya. Di sini selain adanya kegagalan gini ya, kegagalan ada juga
atau kelalaian, ada juga kurangnya atau buruknya skill ya, atau keterampilan yang dimiliki, atau ada juga pemaksaan terhadap apa namanya pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, atau juga yang bisa secara langsung menyebabkan apa namanya kecelakaan terhadap pasien. Nah, ada yang pernah ini enggak mungkin baca berita atau mungkin ada keluarga yang mengalami? Kalau dulu saya pernah punya keluarga bayi gitu ya, bayi umur sekitar 6 bulan kalau nggak salah itu, bayi 6 bulan. Kemudian waktu itu dia ceritanya berkunjung ke rumah neneknya gitu ya, berkunjung ke rumah neneknya. Nah, setelah sampai di rumah neneknya gitu ya, karena ibaratnya baru lahir ya, kemudian sekitar 6 bulan belum pernah ke rumah mbahnya gitu ibaratnya. Nah, sampai di rumah mbahnya itu ternyata anak tersebut itu sakit. Nah, sakitnya diagnosis awalnya adalah tipes ya. Oke. Akhirnya abnormal. Nah, setelah beberapa hari kemudian sudah waktunya pulang ya, kan sudah baik kondisinya dan sudah siap-siap pulang dan ternyata ada terjadi apa namanya? Musibah gitu ya. Terjadi musibah ternyata dalam melepas infusnya jari kelingkingnya tergunting. Bayi itu bayangkan bayi umur 6 bulan, bayi silnya tergunting sehingga yang harusnya sudah pulang jadi malah menambah dan dirujuk sampai ke rumah sakit rujukan ya yang tingkat B ya, rumah sakit tipe B kalau nggak salah itu. Nah, sehingga seharusnya gitu ya kalau di dalam pelayanan kesehatan harusnya orangnya sakitnya apa, kemudian seharusnya itu yang ditangani dan tidak timbul lagi penyakit yang lain atau ibaratnya apa ya, injury yang lain ya, kecelakaan yang lain nih. Kalau tadi kan harusnya dia pulang malah menambah gitu ya, penyakit tipesnya sudah selesai diobati, lah kok ternyata pada saat melepas apa namanya infusnya ya dan semuanya tuh diperban kan biasanya kan diperban ya gitu ke gunting jarinya. Nah itu hati-hati juga ya. Nah jadi di sini harapannya kalau orang periksa gitu ya, misalnya kan harapannya sehat kembali, kalau nggak gitu aman dan sehat ya. Jadi nggak hanya sehat, selamat, tapi juga aman ya. Ada keselamatan dan kesehatan di situ. Nah, masih ingat yang kemarin, jadi profesi tenaga kesehatan gitu ya, selain dia mematuhi dari kode etik profesinya, dia juga harus mengikuti gitu ya standar-standar yang ada di masing-masing vaskes fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita ngomong pelayanan medis di rumah sakit itu sesuai standar prosedur di masing-masing rumah sakit. Ya, jadi dimanapun profesi kesehatan itu bekerja, dia harus mematuhi apa namanya standar prosedur di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kan kalau dokter bisa memiliki 3 STR ya, dan bisa jadi apa namanya tiga-tiganya dipakai semua untuk apa namanya SIP ya untuk izin prakteknya. Sehingga ya bisa saja di masing-masing rumah sakit itu mempunyai prosedur yang di masing-masing sehingga ya harus mengikuti standar prosedur misalnya praktek di 3 tempat ya harus mengikuti standar prosedur di masing-masing ketiga tempat pelayanan kesehatan tersebut ya. Kemudian tenaga kesehatan itu harus melakukan tugas secara bertanggung jawab dan hati-hati ya untuk mencegah kesalahan, kelalaian, atau pembiaran dan berakibat terhadap tuntutan hukum ya. Nanti di belakang kita akan berbicara tentang ada juga yang terkait dengan pidana, ada juga yang terkait dengan perdata. Itu ya. Nah, kelalaian gitu ya, bisa saja bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan jika gitu ya, bila tidak membawa kerugian atau cedera pada orang lain. Ya, itu bisa saja ya kalau bukan pelanggaran jika tidak membawa kerugian. Jadi nggak ada yang dirugikan. Nggak sampai pasiennya mengalami apa namanya injury gitu ya, cedera. Atau juga yang kedua orang lain dapat menerimanya. Nah, itu prinsipnya yang kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Ya, orang yang apa namanya
yang menderita misalnya, ya sudah diterima saja misalnya. Nah, itu. Nah, kemudian berdasarkan prinsip hukum, gitu ya, de minimis concurrat lex, ya, artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Jadi ya, jadi kalau misalnya kedua belah pihak bisa diselesaikan secara kekeluargaan misalnya ya, jadi ya di situ tidak ada hukum di dalamnya ya, karena hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Nah, tapi gitu ya, tapi kalau kelalaiannya mengakibatkan kerugian materi, ya, materi mencelakakan atau bisa sampai merenggut nyawanya, gitu ya, maka hal ini dikategorikan sebagai kelalaian berat, serius, dan juga kriminal. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Jelas? Jelas Ibu. Oke. Kemudian tolak ukurnya. Kok kenapa nggak mau geser? Tolak ukurnya kelalaian berat, gitu ya, yaitu adalah 1, bertentangan dengan hukum. 2, jadi kalau bertentangan dengan hukum jelas ya, apa-apa yang jadi misalnya di peraturan perundang-undangan ya, tidak sesuai. 2, akibatnya dapat dibayangkan atau diprediksi. Kemudian 3, akibatnya tidak dapat dihindarkan. Ya, artinya kalau misalnya akibatnya itu berdampak serius gitu ya, nah itu juga nggak dapat dihindarkan ya, artinya kemungkinan besar terjadi. Dan yang keempat, perbuatannya dapat dipersalahkan, ya, karena tidak sesuai dengan prosedur tadi. Itu ya, itu tolak ukur untuk apa namanya kelalaian yang berat. Nah, bagaimana terkait dengan unsur kelalaian medik, gitu ya? Suatu tindakan medik bisa dikategorikan sebagai tindakan kelalaian jika memenuhi 4 unsur. 1 adalah berkaitan dengan kewajiban tenaga medis atau tugasnya atau pekerjaannya gitu ya. Yang kedua adalah penyimpangan kewajiban. Jadi kalau di sini hal-hal yang wajib kemudian ternyata yang dilakukan adalah menyimpang dari yang seharusnya gitu ya. Namanya aturan kan sudah jelas ya, aturannya A, B, C misalnya, tetapi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan A, B, C tadi gitu ya. Ada penyimpangan dari kewajiban. Kemudian yang ketiga menimbulkan kerugian ya, ada kerugian di dalamnya situ. Dan yang keempat gitu ya, ada hubungan sebab akibat yang nyata. Jadi ini yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kelalaian. Jadi ada memenuhi 4 unsur ini. Jadi nanti pasti ditimbang ya, apakah nanti kalau ada suatu apa namanya praktek gitu ya, misalnya apakah dia menyalahi kewajibannya, apakah dia menyimpang dari kewajibannya, apakah kerugian yang ada kerugian yang ditimbulkan, dan ada juga hubungan sebab akibat yang nyata. Jadi memang benar penyebabnya ini disebabkan oleh sebab X gitu ya. Nah, itu ada hubungan sebab akibat yang nyata. Jadi kausalitasnya jelas ya. Nah, yang pertama gitu ya, terkait dengan kewajiban. Nah, di sini kewajiban, jadi kewajiban tenaga medis itu untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu terhadap pasien pada situasi dan kondisi yang tertentu. Jadi di sini adalah terkait dengan kewajiban tenaga medis bisa melakukan atau tidak melakukan. Ya, jadi kan tidak mesti selalu harus dilakukan ya. Yang ternyata ini tidak harusnya tidak dilakukan, bisa juga ya. Tindakan medis untuk tidak melakukan sesuatu gitu ya, atau untuk melakukan sesuatu ya, karena setiap pasien itu mungkin bisa saja berbeda-beda ya kondisinya. Dan yang kedua terkait dengan kewajiban ini adalah adanya hubungan kontrak profesional antara tenaga medis dengan pasiennya yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut.
dan kewajiban profesional bagi tenaga medis. Ya, jadi kalau ini sudah ada mereka periksa, kemudian jelas dokternya dokter di sana misalnya, ya oke, dan pasiennya sudah dijelaskan ya, begini, kemudian pasiennya memberikan bisa menandatangani inform consent ya terkait dengan tindakan-tindakan medis yang disetujui gitu ya, berarti kan sudah ada kontrak ya, ada kontrak profesional antara dokternya misalnya dengan pasien. Nah, kalau berkaitan dengan kewajiban profesional itu sudah disampaikan dalam apa namanya sumpah profesi ya, etik profesi kemarin sudah ada ya. Apa saja kemarin kewajibannya yang ada di kode etik profesi? Kewajiban terhadap siapa aja? Kewajiban terhadap pasien, diri sendiri, teman sejawat, Apalagi ada kewajiban umum juga ya. ya, Ya. Nah, itu yang harus dipatuhi. Ya. Sehingga di sini ada mencapai keselamatan yang optimal. Jadi sekarang isu-isu tidak hanya ketika orang sakit gitu ya, misalnya apalagi dirawat di rumah sakit, itu tidak hanya berkaitan dengan isu mereka sehat kembali ya, kesehatannya, tetapi juga bagaimana terkait dengan safety-nya ya, terkait dengan keselamatannya. Jadi sehat dan selamat itu yang diinginkan orang ya. Jangan sampai awalnya sakitnya A malah mana nambah sakitnya. Nah, itu tidak diinginkan ya. Atau sakit yang lain. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi harus diperhatikan di sini kita kesehatan dan juga keselamatan pasien. Oke. Selanjutnya terkait dengan apa namanya penyimpangan ya, penyimpangan kewajiban gitu ya. Jadi di sini artinya kalau penyimpang berarti dia tidak sesuai dengan prosedur gitu kan ya. Nggak sesuai prosedur ya. Jadi seharusnya dalam menilai kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu haruslah ditentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi si pemberi layanan, orangnya dan institusinya pada situasi apa dan pada kondisi bagaimana. Jadi di sini dipastikan kualifikasi. Jadi siapa yang seharusnya memberikan pelayanan. Jadi kan kalau kita ngomong kualifikasi ada beberapa jenis tenaga kesehatan. Nah, di sana yang harus dilihat siapa yang harusnya bertugas sebagai apa gitu ya. Jadi tidak semua tenaga kesehatan itu apa namanya bisa melakukan apapun. Jadi mereka harus melakukan sesuai dengan kualifikasinya. Dokternya, kalau dokter tugasnya apa gitu ya. Kemudian perawat tugasnya apa, bidan tugasnya apa, kewenangannya apa ya, kewajibannya. Jadi sesuai dengan kompetensinya ya, kualifikasinya. Apoteker juga demikian. Jadi nggak boleh itu semuanya sama. Ya, jadi harus tentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi si pemberi pelayanan ya, baik dari orang dan juga institusinya. Ya, sehingga nanti pada situasinya seperti apa, siapa yang saja yang terlibat misalnya. Nah, itu ya yang bisa menentukan, oh ternyata ini tugasnya dokternya misalnya. Oh, ini tugasnya dokter sama perawat. Gitu ya bisa. Nah, misal kayak gitu ya. Jadi di sini adalah kalau dilihat itu harus diperhatikan adanya golden rule ya. What is right or wrong for one person in a given situation is similarity right or wrong for any other in identical situation ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa. Itu ya. Jadi berkenaan dengan kualifikasi, berkenaan dengan kompetensinya. Jadi tidak boleh satu orang misalnya kayak tadi ya, oh misalnya perawat gitu ya, misal nggak boleh dia melanggar apa namanya pekerjaan tugas-tugasnya yang seharusnya bisa yang itu adalah pekerjaannya dokter misal. Nah itu ya harus sesuai dengan kualifikasinya. Paham sampai di sini? Paham? Nah ini ketawa-ketawa malah hari ini. Fatih ini kenapa nih? Fatih, sepertinya jajannya Fatih double zoom ini. enggak Pak Ibu, Nah ini senyum-senyum sendiri Fatih. enggak apa-apa. Lah. Oke, selanjutnya. Sudah tampak lagi? Sudah, Bu. Oh, ini pagi-pagi saya ngantuk nih ya. Nah,
terkait dengan unsur kerugian ya. Jadi di sini yang namanya rugi gitu ya, berarti ada kerugian, berarti ada hal-hal yang dirasakan ya. Dia apa yang seharusnya didapatkan malah tidak didapatkan, misalnya yang namanya rugi ya. Merupakan segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan atau kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Ya, tadi ya. Bisa dibayangkan kalau ada rugi berarti ada hal-hal yang di bawah standar yang harusnya Anda terima gitu ya. Baik itu sifatnya material ya, material maupun juga imaterial ya. Ada dua kerugiannya. Nah, terkait dengan dua jenis kerugian tersebut yang menjadi landasan gugatan ganti rugi paling sering kepada pemberian kesehatan adalah pertama adalah kerugian sebagai akibat langsung ya dari suatu kelalaian. Ya, kemudian yang kedua adanya kerugian sebagai akibat dari pemberi jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau istilahnya adalah wan prestasi ya, tidak melakukan apa namanya kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan standarnya ya, wan prestasi. Nah, ini biasanya juga menuntut ya adanya kerugian. Contoh kayak tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, kasus terkait dengan praktek pencabutan sehingga menyebabkan jari terpotong tadi itu apa namanya mendapatkan semua apa namanya biaya kesehatan ya rujukan itu dibantu oleh vaskes yang melakukan kelalaian tadi, gitu ya. Nah, bila pasien mengalami satu kerugian, gitu ya, pasien harus menerima sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi, kemudian karena agar dia dapat kembali ke keadaan semula dan juga seperti sebelum terjadinya kelalaian medik. Jadi saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau di sini adalah suatu ya biasa wajar ya kalau ada orang yang eh, dibuat apa namanya dari kerugian gitu ya, ada yang Anda lalai misalnya ya, ada orang melaksanakan kelalaian, maka ini adalah ada landasannya adalah ganti rugi ya. Nah, yang paling sering memang adalah mengganti dalam jumlah uang tertentu ya sebagai kompensasi supaya dia bisa misalnya periksa kembali misalnya kalau ada periksa atau mungkin dia perlu perawatan gitu. Nah, itu adalah bentuk dari ganti ruginya ya. Kemudian klasifikasi dari kerugian atau damage tadi adalah yang pertama adalah terkait dengan kerugian imaterial ya yang bukan merupakan dari segi apa ya uang gitu kan ya. Imaterial ada baik itu general damage ya yang apa namanya kerugian secara umum atau juga non pecuniary loss ya. Jadi yang bukan merupakan sesuatu yang apa namanya kehilangan yang berarti, ibaratnya masih bisa dinamakan kerugian imaterial. Tetapi kalau yang material benar-benar adalah ada kerugian yang spesifik yang dilakukan ya atau yang spesial dan kehilangan yang apa namanya yang berarti seperti itu. Nah, makanya di sini kalau dinamakan juga bisa juga ada kerugian akibat kehilangan kesempatan ya. Kerugian yang nyata. Nah, ini banyak sekali ya kalau kita lihat ini jenis-jenis klasifikasi dari kerugian. Atau juga bisa kerugian akibat atau dari biaya yang telah dikeluarkan hingga saat penggugatan. Jadi bisa dihitung ya misalnya setelah saya diperiksa gitu ya sampai saya ada menggugat itu ini loh sekian biaya yang saya keluarkan karena akibat dari kelalaian tersebut saya harus misalnya nambah perawatan ini, ganti ini, nambah ini dan sebagainya misal ya. Atau juga biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan. Nah, itu juga bisa terkait dengan kerugiannya. Jadi misalnya nanti setelah digugat ternyata masih ada juga loh yang berlangsung sehingga diperkirakan akan menghabiskan waktu sekian. Nah, itu juga bisa untuk biaya, apa namanya kerugian akibat biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan. Nah, kemudian berdasarkan kompensasinya gitu ya, kerugian dapat diklasifikasikan yang pertama adalah kompensasi terjadinya cedera. Jadi kalau ada cedera fisik ataupun psikis gitu ya, nah, itu ada juga kerugian yang bersifat imaterial. Ya,
Kemudian kompensasi untuk pengeluaran tambahan ya. Jadi kalau kompensasi for additional expenses atau real cost, nah contohnya untuk dia nambah obat lagi, dia nambah perawatan lagi misalnya ya. Nah itu adalah contoh dari kompensasi ada untuk pengeluaran tambahan tadi ya. Kalau dihitung tadi bisa yang telah dikeluarkan ini atau yang biaya yang akan dikeluarkan gitu ya sesudah penggugatan. Nah kemudian bisa juga kompensasi untuk kerugian yang lain ya. Kerugian yang lain misalnya ya. Kerugian akibat kehilangan kesempatan. Jadi misalnya kalau Anda misalnya awalnya sakitnya ini ya, kemudian tambah berpanjang gitu ya, harusnya Anda bisa bekerja hanya misalnya sakitnya hanya seminggu, ternyata akibat ada kelalaian Anda tidak bisa bekerja menjadi sekitar 3 bulan gitu ya. Maka kan ada kehilangan kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk sekolah misalnya ya, kesempatan untuk mungkin ada yang misalnya nih pada perusahaan-perusahaan Anda yang bekerja di entrepreneur ya, Anda kehilangan kesempatan untuk tender-tender tertentu misalnya. Nah, itu ya. Jadi ada kompensasinya untuk kerugian tersebut ya. Kemudian terkait dengan hubungan sebab akibat yang langsung gitu ya, direct causal relationship. Jadi dari sini harus terdapat hubungan sebab akibat. Jadi nggak bisa pada saat kita melihat kelainan itu ternyata dia penyebabnya nggak dari apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan gitu. Ternyata dia mengambil kegiatan lain misalnya nih kadang-kadang obat gitu ya. Ternyata obat yang kadang-kadang pasien ya nggak mesti ya, kadang ada yang tidak patuh gitu ya terhadap obat yang diminum. Nah, ternyata dia minum obat yang lain, obat yang dari dokter misalnya nggak diminum sama dia. Nah, itu nggak bisa juga dinamakan kelainan karena hubungan sebab akibatnya nggak ada. Oh, ternyata kemudian terus setelah itu ketika dia merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman ya, dianggap dia malpraktek misalnya, kemudian dia mengklaim bahwa ini adalah dari misalnya hasil pengobatan yang ada di sebelumnya. Nah, nggak bisa juga kayak gitu ya. Karena ibaratnya kalau tadi katakan, oh dia nggak minum obatnya kok ya, obatnya tapi dia minum obat yang lain gitu misalnya. Itu ya, jadi memang harus ada sebab hubungan sebab akibat, harus benar-benar diteliti apakah ada hubungan sebab akibat ya. Kemudian antara ada hubungan sebab akibat ya, ada antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian. Jadi memang di sini adalah ada hal yang dilakukan seharusnya dilakukan dan kelayaknya adalah karena dari apa yang dilakukan tadi. Jadi harus sebab dan akibat ya. Yang setidaknya merupakan proximate cause ya. Jadi benar-benar apa namanya penyebab yang secara pasti gitu ya, secara langsung lah ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini terkait dengan gugatan ganti rugi suatu kelainan medik harus membuktikan adanya 4 unsur di atas. Jadi yang benar-benar menjadi catatan penting ya, karena kan ini kan apa ya, sangat kasuistik ya. Jadi nggak bisa hampir mungkin sedikit saja gitu ya terjadinya, sehingga benar-benar harus dipastikan kalau terkait dengan gugatan ganti rugi satu kelainan medik harus membuktikan adanya 4 unsur di atas tadi. 4 unsurnya apa saja? Apa unsurnya? Ini ya, ada kewajiban tenaga medis, ada penyimpangan kewajiban, ada kerugian, dan ada juga hubungan sebab akibat. Jadi dipastikan sudah memenuhi 4 unsur ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kelalaian medik, gitu ya, kelalaian medik itu bisa berdampak terhadap kecacatan atau kematian. Ya, jadi kalau kita masih ingat natural history of disease. Jadi ketika orang sakit itu ada berapa kemungkinan? Yang pertama sembuh, gitu ya. Yang kedua cacat, yang ketiga carrier, yang keempat meninggal. Jadi kalau secara natural history of disease ada 4 kemungkinan itu ketika orang sakit. Nah, berkaitan dengan kelalaian medik ya, bisa berdampak terhadap kecacatan atau kematian ya kepada pasien. Jadi ada kelalaian yang tadi ya yang harusnya nggak dilakukan karena nggak sesuai prosedur, maka
Nah, ini kalau menimbulkan kecacatan atau kematian itu bisa menimbulkan dampak hukum yang sangat besar, ya. Namun, oleh karena ketidaktahuan atau kurang pahamnya pasien, menjadi hal yang biasa sehingga pasien tidak menuntut. Nah, itu ya. Tapi kalau pasiennya tahu gitu ya, nah itu bahaya juga. Ya, jadi tetap harus melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes. Nah, ini contoh. Contoh, pasien miskin tidak diberikan pelayanan dengan alasan harus memenuhi beberapa syarat administrasi. Nah, contoh ya, harusnya nggak boleh ya. Yang kedua, di IGD. Setiap pasien yang masuk unit IGD seringkali tidak diberikan pelayanan yang memadai sehingga dapat terjadi kelalaian. Nah, tapi tidak bisa juga demikian ya. Ini kalau yang mungkin terjadi. Tapi kadang-kadang memang di IGD itu apa namanya diprioritaskan mana yang kemungkinan apa namanya mana yang harus segera ditangani berarti ya. Karena yang bisa menilai mana yang harus segera ditangani ada kan beberapa ya, ada beberapa pasien yang jadi bersama-sama jebret gitu ya. Ternyata IGD bisa apa namanya yang bisa mengklasifikasikan mana pasien-pasien yang harus terlebih dahulu ditangani gitu ya, tingkat kegawatan berdasarkan tingkat kegawatannya. Jadi kadang-kadang hal ini ya mungkin yang terjadi asymmetric knowledge ya, artinya memang kalau di kesehatan itu ada berbeda ya kalau pelayanan kesehatan yang dengan pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang lain ya atau jasa lainnya. Kalau di pelayanan kesehatan adanya asymmetric knowledge antara pemberi pelayanan kesehatan dengan konsumennya atau pasiennya sehingga yang mempunyai banyak pengetahuan terhadap apa yang seharusnya dilakukan gitu ya itu adalah memang dari providernya atau pemberi pelayanan kesehatannya ya beda kalau kita beri jasa gitu ya jasa yang lainnya selain kesehatan ya nah kadang-kadang itu memang sama pengetahuannya tapi kalau di kesehatan memang yang paling banyak tahu itu adalah yang sisi provider kesehatannya. Nah ini ya ini contoh tapi juga kadang-kadang tidak mesti seperti ini ya. Nah terkait dengan tindakan kelalaian medik gitu ya, beberapa tindakan yang dikategorikan malpraktek yaitu pertama adanya salah diagnosis atau terlambat diagnosis ya karena pemeriksaan kurang lengkap misalnya, ada juga pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman ya. Jadi makanya kemarin kan masih ingat ya kewajiban terhadap ilmu pengetahuan ya ada siap nakes itu ya baik dari profesi apapun yang dari minggu lalu yang kita pelajari itu kan mereka harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan termasuk dalamnya adalah perkembangan teknologi misalnya ya sehingga untuk membantu dalam atau menunjang dalam ketepatan diagnosis ya, dan juga pemberian terapi di sini ya. Termasuk kemarin ya pada saat kita lihat apa sih terapi untuk pasien COVID-19. Nah, itu kan mengalami beberapa apa namanya update ya. Sehingga itu yang harus selalu diikuti juga. Jadi sampai memberikan terapi yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian ada juga kesalahan teknis saat pembedahan. Nah, ini ya yang perlu juga kalau kalian lihat 6 sasaran keselamatan pasien di antaranya adalah harus tepat tempat nah atau ya tempat-tempat ya, siapa lokasinya. Jadi kalau misalnya pembedahan yang harusnya yang dibedah yang kiri jangan sampai yang dibedah yang kanan. Nah, itu ya. Jadi nggak tepat lokasinya juga. Nah, itu ya. Kemudian salah dosis obat. Nah, ini juga ya harus diperhatikan juga jangan sampai melihat catatan atau peresepan obat itu salah gitu ya sehingga ketika memberikan dosisnya menjadi salah ya salah dosis obat kemudian salah metode pemeriksaan atau pengobatan perawatan yang nggak tepat kegagalan komunikasi ya baik dengan manapun ya komunikasi misalnya antar tenaga kesehatannya atau antara ya, pemberi pelayanan kesehatan dengan pasiennya kemudian ada juga kegagalan penggunaan peralatan nah jangan sampai alatnya sebenarnya harusnya menunjang untuk apa namanya terapi misalnya malah terjadi kegagalan situ malah menyebabkan kegagalan yang lainnya lagi ya atau juga adanya kegagalan dalam memantau kondisi pasien. Nah, itu ya jangan sampai ya karena semuanya itu sudah apa namanya ada cerita apa namanya ada seharusnya sehingga kalau kalian dipantau misalnya rawat inap ya perkembangan Anda adalah hari ini seperti ini ya kemudian besok semakin baik nah kemudian itu kan pasti dilihat ya oh terapinya bagaimana
Jadi nggak bisa sehari sama dari awal kalian dirawat sampai di akhir sama semua misalnya ya, karena pasti kondisi seseorang bisa berubah-berubah ya. Sehingga kenapa kok perlu gitu ya kalau kalian ketika kalian pernah mungkin ada yang opname atau dirawat di rumah sakit misalnya selalu ada visit pasien minimal sehari sekali gitu ya. Karena untuk melihat atau memantau bagaimana kondisi pasien sehingga kalau eh, menyesuaikan ya terapi-terapi yang harus diberikan kepada pasien. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, lanjut ya. Jadi di sini masih banyak ternyata ya. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya pasal 1365, 1366, 1367, 1370, 371, 372. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 58 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Pasal 356, 359, 360 dan 361. Nanti dilihat ya KUHP baik itu perdata maupun yang pidana ya. Nah, pembuktian untuk pelanggaran kewajiban ini ada kewajiban profesi diuraikan dalam Sumpah Profesi, Kode Etik Profesi ya, berbagai standar pelayanan dan juga berbagai prosedur operasional ya, atau SPO gitu ya. Nah, kewajiban tersebut dilihat dari sisi hukum gitu ya, merupakan rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu yang harus diikuti gitu ya, untuk memperoleh perlindungan baik bagi pemberi pelayanan kesehatan dan juga penerima pelayanan kesehatan sehingga mencapai keamanan yang optimum ya, safety yang optimum. Ya. Kemudian terkait dengan pembuktian pelanggaran kewajiban juga menilai ada penyimpangan atau tidak ada penyimpangan ya terhadap kewajiban yang di atas tadi sehingga bisa dilakukan perbandingan. Oh, ini loh tidak termasuk dalam adanya penyimpangan. Oh, ini ternyata ada penyimpangan. Misalnya kayak gitu ya. Apa yang dikerjakan oleh tenaga medis ini istilahnya desen desolon ini adalah apa namanya istilah-istilah dalam hukum ya. Biasanya kalau orang hukum ini pasti ada hafal ya beberapa istilah-istilah terkait dengan hukum-hukum ya, karena memang di hukum ini bahasanya adalah bahasa Yunani ya, desen desolon, ada juga yang bahasa Belanda ya, macam-macam karena banyak perkembangan hukum tuh di sana di awalnya sehingga banyak-banyak istilah-istilah itu menggunakan bahasa tersebut ya. Jadi apa yang dikerjakan itu juga apa yang seharusnya dilakukan ya. Jadi yang sesuai dengan apa namanya prosedur yang seharusnya gitu ya, desen desolon ya. Nah, pastikan, nah jadi selain melakukan ya, tadi ya kewajiban sesuai dengan prosedurnya, pastikan semua terdokumentasi di rekam medis. Jangan sampai lupa ya, meskipun itu kan catatan kadang-kadang wah ini cuma catatan aja ya, catatan itu sebagai bukti bahwa ketika misalnya terjadi kelalaian misalnya atau ada yang komplain, nah itu bisa dilihat dari rekam medisnya. Ya, oh apa saja ya riwayatnya, jam sekian, tanggal sekian itu diberikan apa. Nah, itu akan apa namanya terekam atau ada buktinya jika semua didokumentasikan dalam rekam medis ya, pastikan. Jadi nggak sepele ya, rekam medis itu adalah benar-benar bukti ya, bukti yang apa yang orang lakukan dan siapa yang melakukan itu pasti terjelas dari rekam medisnya. Sehingga ini rekam medis salah satu juga bukti ya jika ada beberapa terkait dengan adanya yang komplain ya terkait dengan kelalaian. Kemudian ada juga pelanggaran medik ya. Jadi contohnya nggak hanya dokter ya di sini kita ngomongkan. Ini contohnya adalah dokter ya. Tapi yang namanya apa namanya pelanggaran itu bisa jadi juga profesi yang lainnya. Nah, bila seorang dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya, maka dianggap telah melakukan malpraktek ya, malpraktek etik ya. Karena berkaitan dengan etika profesi ya, jadi malpraktek etik. Nah, untuk dapat melakukan penggantian kerugian yang sifatnya perdata ya, perdata, penggugat harus dapat membuktikan 4 unsur ini ya. Adanya kewajiban bagi dokter terhadap pasien, dokter melanggar standar pelayanan medik, penggugat menderita kerugian dan kerugian disebabkan karena tindakan di bawah standar. Ya. Ini terkait dengan 4 unsur ini. Kemudian kalau terkait dengan pidana ya, kriminal atau pidana, kerugian kelalaian pidana yaitu hukuman kurungan badan ya. Sikap yang sangat tidak hati-hati yang menyebabkan orang lain terluka atau mati. Jadi di sini juga ketika memberikan pelayanan kesehatan harus dilandasi dengan sikap yang sangat hati-hati ya, karena apa yang Anda lakukan itu berkenaan dengan nyawa seseorang.
Nah, sanksinya apa saja? Jadi kalau dilihat sanksinya, itu adalah ada sanksi administrasi, kemudian juga sanksi pidana, ada juga sanksi perdata. Ya, sanksi-sanksi yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau terkait dengan sanksi administrasi, itu bisa kalian lihat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 66 ayat 1, 2, dan 3. Jadi setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokterannya dapat mengadukan secara terus kepada KMKDKI, ya, Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ya, Ketua MKDKI, ya. Kemudian pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu siapa. Jadi nggak boleh ya kosongan gitu, nggak boleh ya ngirim surat kaleng itu nggak boleh ya, harus ada identitasnya. Kemudian nama dan alamat tempat praktek dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan serta alasannya apa. Yang ketiga, pengaduan itu ya yang dimaksud pada pasal ayat 1 dan 2 tadi tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Pasal 69. Keputusan MKDKI gitu ya mengikat dokter gigi dan KKI ya, Konsil Kedokteran Indonesia. Keputusan sebaiknya dimaksud pada ayat 1 dapat berupa kenyataan tidak bersalah atau memberikan sanksi disiplin. Kemudian sanksi disiplin sebagai dimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR ya atau SIP, kemudian kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Dan yang keempat, sanksi disiplin lainnya adalah klien dokter tersebut terbukti merupakan malpraktek yang mengakibatkan terancamnya kesehatan jiwa atau hilangnya nyawa orang lain, maka pencabutan hak menjalankan pencarian atau pencabutan izin praktek dapat dilakukan sebagai sanksi administrasi. Ini untuk sanksi administrasinya. Kemudian, nah kalau kita berbicara perdata gitu ya, terkait dengan kerugian-kerugian yang bukan sifatnya pidana ya, perdata. Nah, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Jadi, istilahnya sini ada penggantian terhadap apa yang sudah mereka rasakan gitu kan ya, apa namanya dampaknya. Kemudian yang pasal 1366 sampaikan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan perbuatan itu, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Itu ya. Kemudian ada juga yang lainnya ya, seorang nggak hasilnya bertanggung jawab terhadap kerugian disebabkan perbuatan sendiri, tapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawab tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah penguasanya. Nah, dalam hal pembunuhan menyebabkan matinya orang lain dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang, maka suami dan istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang biasanya mendapat nafkah dari pekerjaan korban tersebut, mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukannya dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Nah, ini ya. Nah, kalau kita berbicara dengan pidana ya, sekarang kalau adalah perdata, yang sekarang adalah pidana. Nah, kalau dari pidana adalah barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Kemudian di pasal 360 juga disampaikan bahwa barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat gitu ya, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun, dan siapa yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka gitu ya. Tadi nggak berat, yang kali pertama di berat, yang kedua ini luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda itu paling tinggi Rp300. Ya, ini karena ini kursnya zaman dulu nih, Rp300 ini udah banyak ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, untuk pencegahan praktek itu yang pertama, melakukan tindakan
kan berdasarkan standar pelayanan medik dan SOP ya. Jadi harus sesuai dengan standar pelayanan medik dan juga SOP-nya ya, bekerja secara profesional, ya memberikan yang terbaik gitu ya, berdasarkan etik dan juga moral. Harus mengikuti peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya ya, sehingga apa yang Anda ingin lakukan, kemudian apa yang seharusnya dilakukan juga oleh pasien itu juga sama, pemahamannya sama ya. Jadi jangan berinformasi juga tentang diagnosis, terapi dan juga pencegahan penyakit. Jadi sampaikan juga penyakitnya adalah ini misalnya ya, kemudian terapinya, bagaimana cara minum obatnya misalnya. Jangan sampai salah juga, nanti pahamnya harusnya 2 kali 1 malah 1 kali 2 jadinya ya. Itu nggak pas ya. Itu yang harus dilakukan. Kadang-kadang ada juga beberapa tipe-tipe orang yang ya udah diem aja, kalau pasiennya nggak nanya gitu diem aja gitu ya. Jadi nah itu kadang jadi pasiennya juga bingung nanti ya, khawatirnya malah terjadi persepsi dalam misalnya dalam apa yang harus dilakukan, dan juga mungkin minum obatnya bagaimana. Nah itu ya yang harus juga diperhatikan terkait dengan komunikasi ya, karena beberapa hal yang bisa dilakukan komunikasi adalah untuk mengurai hal-hal yang menjadi miss gitu kan ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa kebersamaan, kekeluargaan sesama teman sejawat dan juga tim medik ya. Jadi kalau bisa saling mengingatkan ya terkait dengan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan. Jadi ketika kita bermitra dengan sejawat, dengan mitra yang lainnya, tim medik lainnya, maka kalau kita mengerjakannya mitra ya, namanya mitra bersama-sama, harapannya bisa mengerjakan sesuai dengan prosedurnya ya, dan saling mengingatkan misalnya jika ada hal-hal yang mungkin kurang tepat gitu ya. Dan yang keenam, ingat jangan berhenti belajar karena ilmu itu selalu berkembang. Ilmu tidak pernah stuck ya, kalau harus berkembang dan selalu harus bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ya. Sehingga kalau kalian bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, itu juga untuk meningkatkan profesionalisme dari masing-masing profesi yang Anda ambil. Jadi apapun itu ya nggak harus yang kesehatan ya, tetapi juga non kesehatan juga demikian ya, sama. Karena kalau kita tetap saja ilmu yang kita pakai gitu ya, nah itu menjadi kurang tepat ya, karena ilmu pengetahuan itu dinamis. Oke, ada yang menanyakan di sini sebelum kita sesi diskusi? Tidak ada? Tidak ada, oke. Di persiapan ya NH untuk breakout room.